Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam akan membawakan materi dengan judul Kelembagaan Keuangan Syariah dalam konteks makroekonomi Islam. Konsep dasar ekonomi Islam. Makroekonomi syariah. Ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang berlandaskan pada ajaran Islam. Tujuan utamanya adalah mencapai kesejahteraan manusia secara holistik, baik material maupun spiritual, dengan cara mengelola sumber daya secara adil dan efisien. Prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, persaudaraan, dan tanggung jawab sosial menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan ekonomi. Tujuan, kesejahteraan umat, keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, kemandirian ekonomi. Makroekonomi syariah adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari permasalahan ekonomi secara makro, seperti inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi, dengan menggunakan kerangka pemikiran Islam. Tujuannya adalah untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Perbedaan utama makroekonomi syariah dengan makroekonomi konvensional. Tujuan, etika. Instrumen kebijakan. Peran lembaga keuangan syariah dalam sistem ekonomi. Lembaga keuangan syariah, LKS, memainkan peran penting dalam sistem ekonomi, terutama dalam konteks Indonesia. Berikut adalah beberapa peran utama lembaga keuangan syariah dalam sistem ekonomi. Penyediaan pembiayaan yang etis. Pengembangan investasi halal. Pengelolaan aset dan dana sosial. Dukungan terhadap UMKM. Inovasi produk keuangan. Mendorong keadilan ekonomi. Peningkatan literasi keuangan syariah. Kontribusi lembaga keuangan syariah terhadap makroekonomi. Stabilitas makroekonomi. Kondisi suatu perekonomian yang berada dalam keadaan seimbang dan kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kondisi ini ditandai oleh beberapa indikator utama, seperti tingkat inflasi yang rendah dan stabil, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tingkat pengangguran yang rendah, neraca pembayaran yang sehat, utang pemerintah yang terkendali, pertumbuhan ekonomi. 2. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Sederhananya, ini berarti negara tersebut semakin kaya dan mampu menghasilkan lebih banyak produk yang dibutuhkan masyarakat. Produk domestik bruto, PDB. Pendapatan per kapita. Tingkat pengangguran. Investasi. Konsumsi. 3. Distribusi pendapatan. Cara bagaimana total pendapatan suatu negara atau masyarakat dibagi-bagikan di antara penduduknya. Distribusi pendapatan penting untuk keadilan sosial, pertumbuhan ekonomi, kualitas hidup. Tantangan peluang lembaga keuangan syariah. Tantangan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah, meski memiliki potensi besar, juga dihadapkan pada sejumlah tantangan. Beberapa di antaranya adalah kurangnya pemahaman masyarakat, persaingan dengan lembaga keuangan konvensional, keterbatasan produk dan jasa, standarisasi dan regulasi, kualitas sumber daya manusia. Peluang lembaga keuangan syariah. Untuk dapat menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada, lembaga keuangan syariah perlu melakukan beberapa hal, antara lain meningkatkan literasi keuangan syariah, memperkuat inovasi produk, membangun kepercayaan masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memanfaatkan teknologi, kolaborasi dengan berbagai